Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Siva dan Ibu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial dan teman-teman yang saya cintai yang menonton video pada pemaparan ini. Perkenalkan, saya Putri Dwi Rahayu sebagai moderator dan pemateri pada pemaparan regresi linier berganda, variabel produk harga promosi terhadap variabel keputusan pembelian produk Telkomsel. Berikut merupakan tim dan jobdesk kami. Dapat dilihat pada layar PowerPoint, ada saya sendiri Putri Dwi Rahayu, ada Delia Sriwahyuni, selanjutnya ada Anita Saraswati Prasetyo, dan Muhammad Ikrom Afra. Berikut merupakan jobdesknya. Pada pemaparan ini, kami akan memaparkan mengenai regresi linier berganda pada pengaruh produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian pada produk Telkomsel. Analisis atau uji regresi berganda. Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan dua atau variabel bebas. Tujuannya untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila nilai-nilai variabel bebas diketahui. Di samping itu juga untuk mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang pertama, untuk membuat regresi linier berganda, ada mencari data primer dengan menyebar kuesioner kepada 30 responden. Berikut merupakan screen atau lampiran dari kuesioner keputusan pembelian produk Telkomsel dengan 3 variabel. Nah, untuk langkah keduanya, hasil dari kuesionernya itu direkap. Berikut merupakan rekapan hasil kuesioner. Di sini saya akan melanjutkan slide ke-7, yaitu langkah ketiga, yaitu adalah melakukan scoring. Dari data yang kita dapatkan dari kuesioner sebelumnya, kita mendapatkan 4 variabel, yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah promosi, dan yang keempat adalah keputusan pembelian yang kita ubah menjadi X1, X2, X3, dan dan Y. Selanjutnya, data-data tersebut kita ubah dari bentuk scoring antara dari tidak setuju dan sangat setuju dan lain-lain diubah menjadi ke bentuk angka yang jumlahnya sudah kita rumuskan seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, setelah data kita ubah semua dan kita ketahui jumlahnya, kita masuk ke slide berikutnya, di slide ke-8, yaitu mengolah data SPSS. Langkah yang pertama adalah kita klik dulu di bagian variable view-nya. Kita tulis di situ X1, X2, X3, dan Y. Kita atur desimalnya 0 semua. Selanjutnya labelnya kita ubah sesuai dengan keterangan label yang ada, yaitu produk, harga, promosi, dan keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di data view kita copy pastekan semua data yang termasuk jumlah di tabulasi harga, di tabulasi data sebelumnya. Kita masukkan jumlahnya saja, yaitu dari X1, X2, X3, dan Y. Kita urutkan di situ. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah melakukan analisis regresi berganda.
Dari data yang tersebut kita klik analyze, regression, dan klik linear. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Prasetyo akan melanjutkan slide berikutnya. Setelah itu akan muncul text box analisis regression seperti pada gambar, lalu klik variabel produk X1, variabel harga X2, dan variabel promosi X3. Lalu pindahkan ke kotak independen, variabel bebas, dan variabel pembelian atau Y. Ke kotak independen, variabel table terikat, klik OK, dan akan muncul data seperti yang ada pada tampilan gambar pada slide berikutnya. Selanjutnya, hasil output pada gambar tersebut dapat dibaca apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau tidak. Untuk membaca data, yaitu dengan cara sebagai berikut. Perhatikan data pojok kanan pada tabel ANOVA ada nilai signifikansi yang dimana jika signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika signifikansi lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Karena pada hasil output tersebut nilai signifikansi 0,00 maka variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, interpretasi perumusan hipotesis. H1 adalah terdapat pengaruh produk X1 terhadap keputusan pembelian atau Y. H2 adalah terdapat pengaruh harga X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. H3 terdapat pengaruh promosi X3 terhadap keputusan pembelian atau Y. H4 terdapat pengaruh produk X1, harga X2, dan promosi X3 terhadap keputusan pembelian atau Y. Nilai kepercayaan 95%, ANOVA 0,05. Uji normalitas dasar pengambilan keputusan normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Gambar tersebut merupakan grafik histogram. Grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng atau bell shape, tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan. Grafik histogram di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan atau condong ke kiri, sehingga grafik histogramnya tersebut dinyatakan normal. Baik, selanjutnya pada gambar berikut, grafik PP plot dapat dipahami dengan melihat penyebaran item. Pada garis diagonal, pada grafik PP plot dikatakan tidak memenuhi syarat asumsi normalitas apabila item menyebar jauh di garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Selanjutnya, grafik pada gambar memberikan penjelasan lengkungnya menunjukkan bentuk PP plot di sekitar garis regresi. Grafik PP plot di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Demikian bahwa model regresi berdistribusi normal atau memenuhi syarat asumsi normalitas. Selanjutnya, uji T, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIG lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Bisa dilihat pada kotak
Hasil yang didapatkan adalah 2,056. Selanjutnya uji F, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya, jika nilai SIG lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F table sama dengan F K dibagi N minus K sama dengan F 3 dibagi 30 dikurangi 3. F sama dengan 3 dibagi 27 sama dengan 2,96. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,872 lebih dari 0,05. Sehingga H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai T hitung minus 0,163 kurang dari 2,056. Dikarenakan T hitung bernilai negatif, maka kita melakukan pengujian lengkap. Ada T hitung sama dengan minus 0,163 dan ada juga T table sama dengan 2,056. Kriteria pengujian lengkap. Yang pertama, jika T hitung positif, T hitung lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu berpengaruh. Adapun T hitung kurang dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu tidak berpengaruh. Ada juga jika T hitung bernilai negatif, yang pertama, minus T hitung kurang dari minus T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu berpengaruh. Dan adapun minus T hitung lebih besar dari minus T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu tidak berpengaruh. Pada kurva, nilai minus T hitung lebih besar dari minus T table, atau minus 0,163 lebih besar dari minus 2,056. T hitung berada pada daerah penerimaan HO, maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,861 lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 0,177 lebih kecil dari T table 2,056. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Yang ketiga, pengujian hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,010 kurang dari 0,05. Dan nilai T hitung 2,778 lebih besar dari T table, yaitu 2,056. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima berarti terdapat pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis H4 dengan uji F. Pengujian hipotesis keempat atau H4 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dan nilai F hitung 8,926 lebih besar dari F table 2,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y. Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,507.
Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 50,7%. Sekian pemaparan uji regresi linier berganda dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.